وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر للمسلمين أجمعين إلا لمشرك أو مسافر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tibalah kita di pertengahan bulan Sya'ban, di mana disebutkan bulan Sya'ban ini adalah syahrun Nabi, di mana kata Nabi, wa anna Rajab syahrullah. Rajab kemarin itu adalah bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban ini adalah bulanku. Wa Ramadan wa syahr ummati, dan bulan Ramadan itu adalah bulan umatku. Di mana dengan kemuliaan segalanya dari bulan Sya'ban, seringkali kita melupakan bulan Sya'ban. Di mana bulan Sya'ban ini orang langsung melihat Ramadan tanpa amaliyah apakah yang harus kita lakukan di bulan Sya'ban. Dzalika syahrun yaghfulun nasu an, di mana bulan Sya'ban itu sering bulan yang dilupakan manusia. Padahal di bulan ini turfa'u fihi al-a'mal, diangkatnya amalan-amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaimun. Yang kata Nabi SAW, saya sangat suka apabila amalku dihadapkan oleh Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Demikianlah pengantar khutbah Jumat pada siang hari ini, yakni menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Di mana hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita tahu kalau kita lihat kalender, sekarang kita berada di tanggal 14 Sya'ban. Artinya malam ini adalah malam nisfu Sya'ban, di mana kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo ada laporan amal. Bukan hanya anak sekolah saja rapotan dikasih diperlihatkan selama dia sekolah oleh guru dan orang tuanya. Tapi ada amalan manusia hadirin, selama setahun diperlihatkan, dibawa oleh malaikat, diangkat, lalu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berpikir, kita harus benar-benar mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana dari setahun itu kita ingin rapot kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rapot yang terbaik. Jangan sampai masih di pertengahan bulan Sya'ban kita nggak tahu kita harus ngapain. Maka biasanya pengurus masjid, majelis taklim menyampaikan kepada warga, wahai kaum muslimin, malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Maka sayugjanya kita mendekatkan diri kepada Allah. Segeralah kita sholat berjamaah, segala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara jamaah kaum muslimin pada malam ini itu ada yang membaca Yasin 3 kali. Sebagai dalil, orang-orang terdahulu menyampaikan bahwa amaliyah di bulan Sya'ban itu sebagian mereka ada yang membaca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama, setelah dia tutup, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah keberkahan dalam umurku. Saya sudah tidak tua lagi, saya tidak muda lagi, ya Allah, berkahi umurku sampai saat ini. Taatkan, dekatkan diriku kepadamu, ya Allah. Dia baca Yasin yang kedua, minta sama Allah, ya Allah, apabila rezeki Kau telah berikan, maka berkahi, ya Allah, minta dilapangkan rezeki sama Allah. Dan yang Yasin yang ketiga, dia berdoa kepada Allah supaya ditetapkan iman, supaya nanti ketika dia meninggal menghadap Allah membawa iman dalam keadaan husnul khatimah. Namun hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sekian amalan-amalan itu jangan sampai kita tidak memiliki amalan. Mulai malam ini salat berjamaah.
Mulai malam ini ramaikan gerakan infak dan sedekah. Ada pengurus masjid menyampaikan, ayo kita kumpul jamaah, habis itu kita makan bersama, berdoa. Malam ini Allah dekat, yattali'u, lebih memperhatikan lagi kepada hambanya. Malam ini Bapak Ibu, sampai nanti munculnya fajar. Jangan sampai kita malam ini tidur lelap. Kadang malam ini kita begadang. Khususkan malam ini Allah melihat kita dengan perhatian yang sangat cinta kepada hamba-hamba yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Pengurus masjid, ustadz dan tokoh-tokoh agama saling mengingatkan, jangan sampai malam ini adalah malam yang paling buruk. Karena malam ini akan diangkat amalan ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi, wa ana uhibbu, saya cinta kalau Bapak Ibu ingin melakukan dan mengisi bulan nisfu Sya'ban, malam ini kita sahur, besok kita berpuasa. Besok kita berpuasa sebagai wujud kita tutup amalan ibadah kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum dibawa oleh malaikat, dilaporkan si fulan telah menutup amalannya dengan maksiat. Nauzubillah. Si fulan di malam nisfu Sya'ban dia bersedekah, salat berjamaah, dan besok harinya dia berpuasa, semakin merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas orang-orang di kampung kalau udah nisfu Sya'ban mereka bersih-bersih masjid, gotong royong, lebih dekat lagi dengan warga. Ayo Bapak Ibu, kita song-song. Ramadan ini bukan dekat 1-2 hari di Ramadan kita baru siap-siap. Persiapan seorang yang beriman itu terlihat ketika nisfu Sya'ban. Saya nisfu Sya'ban pada malam hari ini saya harus bersedekah. Saya harus dekat dengan masyarakat, menyampaikan, ayo Bapak Ibu, apalagi wujud berkat kemajmuan masyarakat yang beraneka ragam ini, saatnya lah kita merangkul mereka. Di tempat inilah kita bersatu, mengumpulkan jamaah. Kalau kita tadi malam sahur sendiri-sendiri, nanti malam sahur maka berbuka kita berjamaah. Pastilah nampaklah kerukunan di antara kita yang mulainya tidak pernah ke masjid karena menyampaikan hari ini, besok ada buka bersama. Apa ini bulan Ramadan ya? Bukan, ini adalah nisfu Sya'ban, di mana amal kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tunjukkan amalan terbaik. Bukan hanya kita dekat dengan Allah saja. Hablum minan nas kita jaga, kerukunan, kebersamaan, gotong royong, bersih, rapi, sehingga Ramadan datang penuh dengan hikmah. Ramadan datang dalam hidup kita penuh dengan kesucian. Bukan dekat-dekat Ramadan baru kita persiapkan. Memang kalah manusia itu suka melupakan bulan Sya'ban. Tapi di antara kita ada yang ingat bulan Sya'ban. Mudah-mudahan di antara orang itu adalah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.